Assalamualaikum, selamat datang di Rizka Tube. Di video kali ini saya buat serundeng kelapa yang gurih dengan tambahan udang kering atau ebi. Serundeng kelapa ini jadi lebih gurih, renyah, dan gak gampang basi. Dan bagi yang punya ide bisnis, bisa banget untuk ide jualan. Jadi disimak aja videonya sampai selesai. Ini bahan-bahannya yang kita butuhkan. Bahan-bahan ini akan saya chopper hingga halus. Di blender atau diulek silahkan aja. Dan hasilnya seperti ini. 2 butir kelapa muda yang sudah dibersihkan lalu diparut. 5 lembar daun jeruk. Dan 3 lembar daun salam. Selain ebi 35 gram. Ada 5 sendok makan gula pasir. 2 sendok makan ketumbar dan 2 sendok teh kunyit bubuk. 2 sendok teh garam dan penyedap rasa. Tuang bumbu yang sudah dihaluskan. Biarkan hingga mengering. Lalu beri 120 ml minyak goreng. Bumbu ini ditumis hingga harum. Lalu diberi daun jeruk dan daun salam. Ini ditumis hingga harum. Lalu diberi 2 sendok makan ketumbar dan 2 sendok teh kunyit bubuk. Lalu garam dan penyedap rasa. Tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir. Ini bagi yang suka manis. Bila tidak suka manis, silakan di skip aja. Ditumis hingga harum. Dan bumbunya benar-benar menyusut seperti ini. Lalu tuang parutan kelapa. Secara bertahap sedikit demi sedikit. Lalu diaduk hingga merata. Agar semua bumbu tercampur. Bila bumbu sudah tercampur secara merata, boleh tuang kembali parutan kelapa. Dituang secara bertahap sedikit demi sedikit, lalu diaduk hingga merata. Agar semua bumbu tercampur. Bila bumbu sudah tercampur secara merata, boleh tuang kembali parutan kelapa hingga parutan kelapa habis. Lalu terus dimasak dengan setelan api kompor kecil. Dan ini tampilan serundeng kelapa yang digongseng selama 40 menit. Dan ini masih lanjut digongseng kembali. Begini cara menggongsengnya. Angkat serundeng kelapa dari lapisan paling dasar. Dan dijaga jangan sampai ada lapisan dasar yang gosong. Dan ini masih saya masak kembali hingga 20 menit. Lalu saya tambahkan 100 ml minyak goreng. Secara bertahap sedikit demi sedikit. Agar hasil serundeng kelapa lebih renyah. Dan sepertinya bisa tahan lebih lama. Tidak mudah basi, berjamur, dan bau apek. Dengan cara menggongseng serundeng kelapa seperti ini. Dan diberi tambahan minyak goreng sedikit demi sedikit. Hasilnya juga tidak mudah, terlalu banyak menyerap minyak. Tidak gampang basi dan tetap krenyes-krenyes. Ini tampilan serundeng yang digongseng selama 1 jam. Cukup digongseng selama 1 jam saja. Tampilan warnanya juga sudah bagus. Dan ini saya masak kembali selama setengah jam atau 30 menit. Jadi total menggongseng serundeng kelapanya selama 1,5 jam.
Begini tampilannya. Serundeng kelapa yang saya masak selama 30 menit kembali. Dan bila sudah selesai, biarkan hingga uap panasnya menghilang. Lalu siapkan wadah kedap udara. Bagi yang punya ide bisnis untuk jualan, serundeng kelapa yang gurih ini bisa banget jadi andalan. Dengan tambahan ebi jadi lebih gurih. Taruh di wadah kedap udara seperti ini, atau di plastik standing pouch seperti ini. Dan bisa banget untuk ide jualan. Dengan takaran 150 gram, bisa menghasilkan 4 buah standing pouch seperti ini. Serundeng kelapa yang gurih. Sebagai taburan untuk ketan kuning, yang pastinya ini enak banget. Dikonsumsi bersama ketan putih atau nasi putih, nasi uduk atau ketupat sayur, pasti jadi lebih enak. 2 buah kelapa muda parut dengan berat 850 gram, bisa menghasilkan 600 gram serundeng kelapa yang gurih. Serundeng kelapa yang gurih. Sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.